Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cendriani dengan NIM 097 kelas L3 atau kelas C. Di sini saya akan menampilkan cara pengunduhan data spasial dengan website Indonesian Geospatial. Jadi mari kita simak video berikut ini. Setelah itu kita enter. Itu kita cari blok Palembang, wilayah Palembang. Setelah itu di sini ada tampilan download SHP RBI Provinsi Sumatera Selatan per wilayah. Nah, di sini kita klik. Nah, selanjutnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita SH dan tampilannya seperti ini. Setelah itu kita download. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan, saran, dan harapan saya terhadap praktikum kali ini. Baiklah, saya akan memaparkan sebuah kesimpulan dari data geospasial. Pemetaan dan analisis data spasial sangat penting dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Pemetaan dan analisis data spasial mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spasial dari berbagai sumber seperti citra satelit, peta, data GPS, dan data lainnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan penggunaan lahan. Pemetaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti citra satelit dan drone. Citra satelit dapat memberikan gambaran yang luas dan detail tentang suatu wilayah termasuk topografi, vegetasi, dan kondisi lingkungan lainnya. Sementara itu, drone dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan akurat tentang suatu wilayah dengan resolusi yang lebih tinggi. Setelah data spasial terkumpul, maka dilakukan pengolahan data spasial untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan relevan. Salah satu teknik pengolahan data spasial adalah Geographic Information System atau GIS, yaitu informasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data spasial dengan cara terorganisir dan terintegrasi. Setelah itu, analisis data spasial dapat memberikan informasi yang sangat berharga untuk perencanaan penggunaan lahan. Misalnya, analisis data spasial dapat memberikan informasi tentang jenis tanah, topografi, ketersediaan air, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas lahan. Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan untuk berlangsungan hidup manusia di masa depan. Dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan, pengolahan data spasial juga memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya data spasial yang akurat dan up-to-date. Dapat membantu dalam mengidentifikasi lokasi yang potensial untuk pengembangan suatu jenis penggunaan lahan tertentu, serta membantu dalam menentukan parameter yang tepat dalam pengembangan model dan simulasi penggunaan lahan. Selain itu, pengolahan data spasial juga dapat membantu dalam memantau perubahan penggunaan lahan dari waktu dan ke waktu. Setelah itu, saya akan memberikan sedikit saran untuk pengunduhan data spasial. Yang pertama, adanya penguatan infrastruktur data geospasial. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga, sosialisasi dan education. Yang keempat, kolaborasi antar instansi. Yang kelima, peningkatan keamanan data. Mengapa demikian? Karena dengan semakin pentingnya peran data geospasial, perlindungan terhadap keamanan data menjadi krusial. Nah, perlu dikembangkan kebijakan terkait keamanan dan privasi data geospasial yang dikelola oleh pemerintah dan instansi terkait. Tadi adanya peningkatan SDM. Nah, mengapa demikian? Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia di bidang geospasial, termasuk di tingkat pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memaksimalkan manfaat teknologi. Selanjutnya tadi ada kolaborasi antar instansi. Nah, kita perlu adanya kolaborasi lebih erat antar berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam berbagai data dan informasi geospasial untuk efisiensi penggunaan dan pengelolaan data secara optimal. Nah, dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih memaksimalkan potensi geospasial dari berbagai sektor pembangunan. Nah, sedikit harapan saya terhadap praktikum kali ini. Semoga praktikum kali ini kedepannya menjadi lebih baik, dan untuk para praktikan dari praktikum awal sampai akhir dapat mengikuti semua praktikum dengan baik, lancar, dan tertib. Dan semoga harapan yang baik-baik untuk
praktikum ini ke depannya maupun praktikum yang lainnya. Sedikit harapan, saran, dan kesimpulan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.